Halo anak kelas 12. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua di rumah sehat-sehat selalu ya. Jadi hari ini kita bahas materi selanjutnya, kelanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kan bahasnya upaya diplomasi ya. Gitu. Silakan dibuka buku cetaknya. Nah, paket selanjutnya atau bab ya, sorry bukan paket. Bab selanjutnya itu bahasnya mengenai ancaman disintegrasi bangsa. Jadi masih sangat berhubungan dengan paket sebelumnya. Gitu ya. Kayak misalkan ada beberapa perundingan di paket sebelumnya waktu itu, materi perundingan yang berdampak menjadi upaya pemberontakan atau upaya disintegrasi gitu. Saya buka PowerPoint-nya biar kalian paham maksud yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ancaman disintegrasi bangsa. Kalian harus tahu dulu. Nih, YL itu singkatan dari saya ya. Yuli gitu. Ancaman disintegrasi kamu harus tahu dulu disintegrasi. Disintegrasi di sini artinya adalah perpecahan gitu. Kalian di sosiologi pun belajar sama Bapak itu dimana sering muncul kata-kata ini ya, integrasi. Kalau ada tambahan dis artinya kebalikan dari integrasi, itu perpecahan. Integrasi sendiri maknanya adalah penguatan, penyatuan. Jadi kalau ada dis berarti pecah gitu ya. Jadi ada beberapa ancaman perpecahan di Indonesia waktu itu. Setelah dan atau proses diplomasi gitu ya, awal kemerdekaan gitu ya. Ancamannya apa aja? Di sini yang membuat perpecahan itu ada dari dalam ya. Jadi hanya permasalahan pemerintah waktu itu bukan hanya menghadapi musuh dari barat, tapi juga menghadapi musuh-musuh dari dalam. Tentunya dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada beberapa pemberontakan, perlawanan. Di sini disebutkan ada PKI Madiun tahun 48, ada DITI. Dan di sini DITI-nya pun nggak hanya satu gitu ya, tapi ada 5. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Gitu ya. Dari selain itu ya, di Jawa Barat pun ada sebutannya APRA. Jadi nggak hanya di Jawa Barat DTI ya, tapi ada juga APRA. Ya, yang membedakannya apa saya sebutkan di belakang ya. Di Sulawesi Selatan pun sama seperti yang di DTI. Di sini ada DTI, ada Sulawesi Selatan, tapi juga ada Andi Aziz. Gitu. Walaupun berbeda, tapi satu tempat mereka ya. Gitu. Terus ada di Maluku, namanya RMS, PRRI Remesta di Sumatera Sulawesi, dan PKI G13 PKI ini sering kalian pahami yang ini nih. Sedangkan kalau peristiwa yang lain itu kurang terkenal ya, gitu. Jadi PKI itu selain yang tahun 68, ada juga yang tahun 48, 65, selain tahun yang 65, ada juga yang tahun 48 maksud saya itu. Tuh. Jadi sebelum kemerdekaan di eranya kolonial pun ada ya tahun 1927. Jadi ada terhitung ada 3, 27, 48, dan 65. Seperti itu ya. Di sini dikatakan pemberontakan ini memang awal gerakannya itu fokusnya menghancurkan NKRI gitu ya. Dia menginginkan adanya negara SRI ya, Soviet Republik Indonesia. SRI gitu, Soviet Republik Indonesia. Cara untuk melakukan atau menghancurkan itu adalah yang pertama ya diculiki tokoh-tokohnya, bahkan dibunuh ya, serta ada diculik juga gitu ya, dianggap yang mereka rasa itu musuhnya gitu ya. Puncaknya itu memang di Madiun, makanya ini dikatakan PKI Madiun 18 September 48 gitu. Ada tokoh-tokoh yang terlibat di sini, ada Amir Syarifuddin, ini ketuanya dikatakan ya, terus kemudian ketua PKI tapi dia terlibat ya. Amir Syarifuddin, beliau ini adalah mantan perdana menteri gitu. Jadi perdana menteri kedua setelah Sultan Syahrir. Jadi ada Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin. Kalau kamu ya, di minggu lalu pun sudah bahas bahwa Amir Syarifuddin itu menjadi delegasi dalam perundingan Renville. Jadi tokoh-tokoh yang menjadi delegasi pun mereka nggak selalu mendukung pemerintah. Ada juga setelah perundingan itu mereka malah menjadi oposisi gitu. Kenapa bisa menjadi oposisi di sini? Memang Amir Syarifuddin itu adalah tokoh yang setelah perundingan Renville mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak gitu, kurang dihargai setelah
dilihat hasil dari perundingan Renville. Karena memang disebut perundingan Renville itu perundingan yang merugikan, sangat-sangat merugikan dibandingin perundingan sebelumnya gitu. Jadi pihak Indonesia tuh kalah dalam berdebat atau berdiplomasi waktu itu gitu ya. Bahkan partai-partainya Amir Syarifuddin, partai pendukung kabinet Amir Syarifuddin itu menarik para menteri-menterinya. Partai PNI, partai-partai Masyumi. Itu menarik menteri-menterinya dari kabinetnya Amir. Jadi nggak mau atau nggak rela gitu istilahnya kayak menterinya mau kerjasama dengan Amir. Dan dari situ kemudian dia merasa nggak ada pendukung lagi. Hanya dia menurunkan mandat kepada presiden. Ini saya nggak mau jadi perdana menteri lagi. Setelah itu turun menjadi oposisi, bukan turun menjadi warga biasa. Ya, kasusnya di sini adalah dia dendam kepada pemerintah karena memang dia menjadi delegasi, tapi justru dia yang dihujat, gitu. Dendam kepada pemerintah dan menjadi oposisi. Plus, ya selain karena masalah tadi dia nggak pernah merugikan pemerintah setelah Renville, yang kedua itu oposisi juga karena kabinet yang menggantikan dia, yaitu kabinet Hatta, itu ada beberapa kebijakan yang membuat dia itu sakit hati, ya. Salah satunya itu RERA di sini, reorganisasi rasionalisasi, gitu ya. Singkatnya RERA. Ini maksudnya adalah mereorganisasi tubuh TNI. Jadi yang menjadi anggota TNI itu nggak semuanya itu lolos, nggak seperti dulu asal mau perang jadi tentara, nggak seperti dulu ya. Walaupun badannya cungkring, walaupun pengetahuannya itu minim, itu zaman dulu tuh masih zaman sebelum ada RERA itu boleh asal mau berperang itu boleh menjadi tentara. Namun setelah ada kebijakan ini dari kabinet Hatta gitu ya, itu langsung ada penyaringan gitu. Rasionalisasi di sini adalah merasionalisasi anggaran karena anggaran pemerintah waktu itu sangat minim gitu ya. Sedangkan pengeluarannya itu sangat banyak. Pemasukan sangat minim gitu karena waktu itu diblokade oleh pemerintah Belanda gitu kan. Kita nggak boleh jualan, nggak boleh ekspor. Sehingga yang kita lakukan waktu itu banyak caranya ya untuk mengisi kekosongan kas gitu. Terus kemudian ini tokohnya ya. Tokoh PKI Madiun itu yang pertama tuh Amir, yang kedua adalah Muso. Ini tokoh PKI-nya, tokoh ketua PKI. Gitu ya. Jadi setelah dia turun dari kabinetnya dan dia mengembalikan mandat, hal yang pertama dia lakukan adalah menyusun kekuatan orang-orang yang mendukung dia dan yang berpaham sosialis kiri komunis dengan nama FDR, Front Demokrasi Rakyat gitu ya. Dari orang-orangnya FDR ini ya dipersatukan ya, dan kemudian dia melakukan pengancaman ekonomi, mengancam ekonomi. Jadi pabrik-pabrik di Jawa waktu itu ya buruhnya itu udah didoktrin gitu oleh PKI, oleh FDR gitu ya, dihasut, didoktrin. Nah kemudian buruh-buruh ini melakukan pemogokan kepada pabriknya, jadi nggak mau kerja gitu. Ya rugi siapa? Tentunya dari pabrik dan juga pemerintah karena roda ekonomi harus jalan, sedangkan buruhnya nggak mau kerja gitu ya. Waktu itu pabrik yang buruh-buruh pabriknya itu di Delangu, ini di Jawa Tengah ya. Nah, di sini kasusnya adalah Muso itu baru pulang dari Uni Soviet. Rusia, kalau kamu kenal Rusia berarti itu ya Uni Soviet lah ya. Apa kalau kamu nggak ngerti gitu. Uni Soviet atau Rusia, dia baru pulang nih. Dia itu adalah delegasi dari Komintern. Komintern ini singkatan, ya Komintern ya. Komintern ini singkatan dari Komunis Internasional. Jadi asosiasi kumpulan jadi partai-partai komunis seluruh dunia. Kayak contoh ya, Indonesia punya PKI, Laos punya Pathet Lao, Kamboja punya Khmer Merah, terus juga ada Vietnam ada Viet Cong, Viet Minh, Cina punya Pong Chang Tang gitu, dan beberapa partai komunis di Eropa, bahkan Eropa Timur maksudnya ya, bukan Eropa Barat. Kalau Eropa Barat itu dia tergabungnya blok Barat soalnya gitu. Dan setelah dia pulang, dia melihat ada huru-hara.
Setelah dia tahu, dia pelajari, oh dia pro terhadap FDR dan Amir gitu ya. Kenapa bisa pro? Punya kesamaan kepentingan, tujuan, dan arah menghadapi kolonial gitu. Arah yang dihadapi oleh kolonial menurut Musso dan PKI gitu ya. Cara menghadapinya itu melalui fisik, perjuangan fisik, perang, bukan diplomasi. Itu yang kemudian mendukung FDR gitu ya. Kemudian setelah dia menghimpun PKI yang waktu itu kan mati suri ya PKI ya, gitu, menghimpun PKI, dia menyebut dengan nama Jalan Baru gitu ya, Jalan Baru ya. Fusi itu kumpulan kayak penggabungan atau disederhanakan gitu ya, namanya dari Partai Sosialis, dari buruh gitu, terus juga dari Partai Buruh Perkebunan RI gitu, terus ada PKI gitu ya, Pemuda Sosialis juga yang tergabung dalam FDR nih gitu. Terus kemudian ya, jadi nantinya di sini setelah bergabung jadi FDR berafiliasi dengan PKI, jadi satu lah, mereka menyebutnya adalah PKI pada akhirnya ya. Kemudian dia mengambil alih pimpinan baru, PKI baru ya. Kenapa dikatakan PKI baru? Kan tadi saya sebutkan PKI mati suri gitu ya. Karena di era Jepang nggak boleh ada partai bentukan Indonesia, hanya ada partai bentukan Jepang, kecuali MIAI gitu, Majelis Islam ala Indonesia. Udah kecuali itu, sisanya itu nggak boleh ada gitu. Makanya saya katakan mati suri. Terus kan nggak lama dari Jepang kita proklamasi. Setelah proklamasi Belanda datang, ini masih mati suri nih karena ketuanya sendiri masih di Uni Soviet kan gitu ya. Baru mau bangkitnya setelah ini, ketika ini gitu, PKI Madiun itu baru bangkit, makanya dikatakan PKI baru ya. Nah, mereka ini melakukan provokasi kepada Kabinet Hatta dan menuduh Kabinet Hatta seolah-olah bersikap kompromi. Dikatakan kompromi ini karena Kabinet Hatta dan pemerintah itu melakukan upaya diplomasi. Itu materi yang sebelumnya kita bahas, yang 2 kali itu ya. Melakukan kompromi terhadap musuhnya. Ada perundingan Okevalue, Linggarjati, Renvir, Remroyen, dan lain-lain gitu. Itu kok dianggap kompromi. Sedangkan pihak dari PKI, Amir Musso itu menghendaki, ada juga deh Persatuan Perjuangan dari Tan Malaka gitu ya, di luar konteks tapi masih berhubungan dengan ini ya. Jadi mereka inilah tokoh yang menginginkan perjuangan melawan Belanda, perjuangan melawan musuh itu ya menggunakan cara perang ya, nggak menggunakan diplomasi, karena kalau kita menggunakan diplomasi kita akan kalah, disebut seperti itu ya. Terus kemudian sebab pemberontakan ini ya pada dasarnya secara umum ya, itu pertama ya perbedaan pendapat, kepentingannya beda, ideologi dengan pemerintah pusat ya, bukan dengan sesama mereka. Kalau sesama mereka ya kepentingannya sama, ideologinya sama, pendapatnya sama gitu ya. Dengan pemerintah pusat, pemerintah kita RI, berarti perbedaan kepentingan, ideologi beda, pendapatnya beda. Upaya untuk menumpas pemberontakan ini adalah di mana Batalion Ahmad Wiranata Kusuma itu dia mendapatkan tambahan pasukan dari TRIP, Tentara Republik Indonesia Pemuda gitu. Yang waktu itu dia memang seperti ini ada di Madiun gitu ya, dan dia melakukan operasi penumpasan ke arah Dungus, Ponorogo, Pacitan gitu. Jadi udah lama-lama dari Jawa Tengah, karena mereka terdesak, lama-lama kemudian mereka ke Jawa Timur gitu ya. Mereka ini maksudnya PKI gitu. Kenapa di Madiun? Karena ketika proklamasi di Madiun gitu loh. Tapi daerah-daerahnya itu ya ada di daerah Kabupaten A, B, C gitu loh ya. Pergerakannya ada di situ. Cuma pusat dia memproklamasikan itu di situ ya. Dia proklamasinya di Radio Gelora Remaja. Saya tambahkan di situ ya. Belum saya tambahkan, misalnya saya akan kalian tambahan di dicatat. Terus ada juga TRI di Nganjuk, di Kediri bergabung dengan operasi penumpasannya dari Madiun juga di Welangan gitu ya.
Nantinya akhir penonton ditindak tegas. Gatot Subroto dan meninggallah tokohnya.